Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial cara membuat soal untuk bisa di-input ke Moodle atau e-learning. Pertama, pastikan bahwa huruf yang kita gunakan adalah Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Lalu ketik soalnya. Misalnya soalnya adalah tentukan integral dari. Nah, untuk membuat integral, caranya ketik insert, klik insert, lalu equation, dan muncul tampilan seperti ini. Gunakan integral yang ini. Lalu ketik soalnya di sini. Misalnya soalnya adalah X tambah 1 dibagi X kuadrat tambah 2X kurang 5 dx. Simpan dia di kiri. Lalu di sini tulis jawaban dalam huruf miring. Nah, selanjutnya kita menulis jawaban dari soal ini secara detail. Integral dari X tambah 1 dibagi X kuadrat tambah 2X kurang 5. Ini diselesaikan dengan integral substitusi. Insert lagi, equation lagi. Kita perlu memisalkan U sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 5. Ctrl C, Ctrl V. Setelah dimisalkan, U ini akan kita turunkan. Ctrl C, Ctrl V, dan yang ini adalah turunan dari U. Lambangnya itu DU per DX. Nah, turunan dari X kuadrat tambah 2X kurang 5 adalah 2X tambah 2. 2X tambah 2. Ini bisa ditulis sebagai Ctrl C, Ctrl V. DU sama dengan 2X tambah 2, yaitu 2 kali X tambah 1 dx. Atau DU per 2 sama dengan X tambah 1 kali dx. Ctrl C, Ctrl V. DU per 2 sama dengan X tambah 1 kali dx. Nah, begini. Setelah itu, integralnya integral yang kita punya ini akan sama dengan integral dari X tambah 1 dikali dx-nya berubah menjadi DU per 2. Berubah menjadi DU per 2. Ctrl C, Ctrl V. Sedangkan X kuadrat tambah 2X kurang 5-nya diubah menjadi U. Sekarang integralnya menjadi integral 1 per U kali DU per 2. Yang ini sama dengan Ctrl C, Ctrl V, dibuat berada di kolom yang sama. 1 per 2-nya bisa dikeluarkan dari integral. Ini 1 per 2 DU. Sedangkan integral dari 1 per U DU adalah ln U. Ln spasi U.
ditambah C. Lalu kita ganti lagi, kita substitusi ulang U-nya dengan X kuadrat tambah 2X kurang 5. Ctrl C, Ctrl V, ln U-nya kita hapus, akan diganti dengan X kuadrat tambah 2X kurang 5. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini belum selesai, karena kita akan menulis penyelesaian ini ke dalam bentuk yang siap di-input ke dalam e-learning. Nah, caranya begini. Kita akan membuat soal-soal isian yang isiannya itu sangat singkat dan dia hanya memuat beberapa huruf. Misalnya, dari jawaban ini yang akan kita tanyakan 2X ini dan 2 ini. 2 dan 2. Caranya adalah tulis ln spasi X, lalu ln-nya dihapus. Nah, sekarang menjadi kotak. Kotak ini nanti adalah bagian yang harus diisi oleh mahasiswa tutorial. Nah, untuk 2 seperti ini, cara menulisnya ln spasi, kotaknya sudah ada, ln-nya saya ganti dengan tambah. Nah, kotak yang pertama akan diisi dengan angka 2, kotak yang kedua akan diisi dengan angka 2. Lalu misalnya saya ingin mengganti ini nih. Caranya ya tadi, ln spasi X, X-nya ini saya ganti dengan X plus 1, Ctrl X, Ctrl V. Lalu ln-nya ini saya ubah menjadi kotak. Lalu yang ini juga saya ubah menjadi kotak. Nah, di sini kita akan menanyakan bagian ini dan kita akan menanyakan bagian ini. Di delete saja, dia akan menjadi kotak. Ini adalah bagiannya juga nanti ditanya. Backspace, backspace. Ini juga bagian yang nanti ditanya. Backspace, backspace. Ini juga nanti ditanya. Oh, jawabannya itu ln dari U ya. Ln dari U. Oke. Ini ya nanti bagian-bagian yang ditanya nih. Yang ini dihapus, backspace. Ini juga dihapus, backspace. Ini juga tulisan ln-nya saja yang dihapus, backspace. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita akan mengedit apa yang kita lihat di sini di dalam Microsoft Paint. Caranya, menekan tombol print screen. Print screen itu adalah tombol, biasanya ada di bagian atas keyboard tulisannya itu PRT-SC. Ini tulisan untuk print screen. Saat menekan tombol print screen, pastikan bahwa file Word ini dilihat dalam skala 200%. Lalu buka Microsoft Paint dan tekan Ctrl V. Nah, kita akan menemukan tampilan seperti ini. Geser dengan cara drag ke atas sampai kata pertama di soal tersebut ada di bagian pojok atas. Lalu perkecil view-nya menjadi 50% dan potong gambarnya sampai sini. Nah, lalu perbesar lagi. Oke. Sekarang kembali ke Microsoft Word. Nah, gambar di Microsoft Paint-nya kan baru sampai sini. Sekarang kita akan merekam atau mengambil gambar bagian ini sampai sini. Caranya sama, print screen. Lalu tekan lagi Ctrl V. Kita mengambil gambar ini
Caranya gunakan ini nih, tools yang sebelah sini, lalu simpan kursornya di sini, drag ke bawah. Nah, potongan file ini kita tempel sebelah sini. Oke. Lalu kita kembali lagi ke Microsoft Word. Satu lagi, bagian ini juga kita lakukan print screen. Tekan Ctrl V, ambil bagian ini, dan simpan di sini. Wah, ini kurang, ini masih ada yang terpotong ya. Kalau ada yang terpotong begini, Ctrl Z untuk undo, perbesar dulu ukuran gambarnya, lalu potong lagi dan pindahkan ke tempat yang kita inginkan, kira-kira di sini. Setelah itu kita perkecil gambarnya dan ukuran tampilannya kita kembalikan ke 100%. Nah, di kotak-kotak ini akan kita tandai. Yang ini kita tandai dengan huruf Times New Roman, jangan italic, gunakan huruf biasa. Dengan ukuran huruf 14. Gunakan tinta berwarna merah. Di sini kotak pertama ini kita tandai dengan huruf A. Kotak kedua kita tandai dengan huruf B. Kotak ketiga ini huruf C. Nah, kotak keempat ini nilainya didapat dari kotak ketiga. Sama. Karenanya yang ini tidak perlu dilambangkan D. Lambangkan lagi dengan huruf yang sama, yaitu C. Nah, kita ingat bahwa yang ini angka 1. Di sini kita tulis D. Tetapi DU per sebuah bilangan ini sama dengan yang ini nih. Berarti DU per C. Nah, atas per bawah ini adalah D per C. Jadi tidak perlu membuat lambang yang baru. Tetap dia D per C. Yang ini juga D per C. Sedangkan kotak yang ini baru. Isinya nanti lon. Kita lambangkan dengan E. Nah, yang ini D, yang ini C, dan yang ini masih E. Lalu kita simpan gambar ini ke pictures misalnya. Lalu sebaiknya dibuat folder yang baru. Misalnya saya namai foldernya tutorial 1. Buka folder tersebut, ganti filenya ke dalam file JPEG, dan yang ini nama filenya sebutlah soal nomor 1 tipe 01. Save. Nah, kita selesai dengan bagian Microsoft Paint. Selanjutnya, kita akan input ke e-learning. Nah, setelah membuat gambar ini, kalian perlu mengetik perintah pengisian. Perintah pengisiannya, ini kan ada A, B, C, D, dan E yang perlu diisi. Nanti kita akan membuat
5 perintah pengisian. Perintah pengisiannya cara ngetiknya begini. A, untuk bagian A, ketik perintah pengisian berikut. Kurung kurawal buka, 1.2, short answer, dalam huruf besar semua, huruf kapital semua. Titik 2, persen 100%, jawaban untuk bagian A. Bagian A ini jawabannya harusnya 2. Berarti di sini kita ketik 2, kurung kurawal tutup, titik. Untuk bagian B, kita mengetik perintah yang sama, 1.2, short answer, titik 2, persen 100%, dan kita ketik jawaban untuk bagian B. Bagian B yang ini jawabannya adalah 2, berarti di sini kita ketik angka 2. Titik. Untuk bagian C, kita menulis perintah yang sama, kurung kurawal buka, 1.2, short answer, titik 2, persen 100%, dan selanjutnya adalah jawaban untuk bagian C. Bagian C ini, yang ini jawabannya adalah 2. Berarti saya ketik angka 2 di sini. Nah, kalau sudah 3 perintah, ketik enter. Lalu kita lanjutkan ke bagian D. ABC sekarang D. Kalau tidak mau mengetik lagi, tinggal di blok. Setelah itu Ctrl C dan di sini Ctrl V. Nah, tinggal jawabannya yang ini yang diganti. Untuk bagian D itu adalah yang ini. Angka yang perlu kita masukkan ke sini adalah angka 1. Karenanya ini saya ganti dengan 1. Gitu. Satu lagi bagian E. Ctrl V lagi. Jawaban ini akan kita ubah dengan jawaban untuk bagian E. Bagian E itu yang ini. Jawabannya adalah lon. Berarti di sini kita ketik ln. Gitu. Nah, selesai. Ini yang perlu kalian buat untuk mempersiapkan soal yang diminta supaya siap masuk ke dalam e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.